Kita lagi di jalan, mau menuju ke sore-sore jalan. Siapa sangka, di balik gemerlap panggung dan kehidupan glamornya, pedangdut kenamaan Ayu Ting Ting menyimpan sebuah cerita misteri yang tak terlupakan. Pengalaman masa kecilnya ini dijamin bikin bulu kuduk berdiri dan membuat Anda bertanya-tanya, benarkah babi ngepet itu nyata? Ayu Ting Ting, yang dikenal dengan canda dan tawa khasnya, kali ini berbagi kisah yang jauh dari kesan lucu. Ia menceritakan momen menegangkan saat ia dan keluarganya menjadi saksi mata kemunculan makhluk gaib yang melegenda di Indonesia, babi ngepet. Kalau babi ngepet mah itu benar, tegas Ayu mengawali ceritanya dikutip dari YouTube Vindes. Kejadian itu terjadi saat ia masih kecil, di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Kala itu, rumah Ayu memiliki sebuah tanjakan khusus untuk motor. Malam hari, saat semua orang sudah bersiap tidur, Ayu dan keluarganya dikejutkan oleh suara aneh. Teruskan dari jendela ngintip tuh, katek-kitek suara apaan sih ini lagi ngerok-ngerok di tanjakan motornya ayah tuh, kenang Ayu dengan ekspresi serius. Rasa penasaran mendorong mereka untuk mengintip lebih dekat. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sesosok makhluk tak terduga. Pas lihat buka kaca, babi ngepet. Itu benar-benar lagi zamannya babi ngepet, seru Ayu, masih teringat jelas momen tersebut. Ia menjelaskan bahwa babi itu berwarna hitam, berukuran kecil, tidak besar seperti babi pada umumnya. Yang lebih aneh, babi itu terlihat ngesot-ngesot, atau maju mundur di tanjakan motor ayahnya. Sontak, seluruh anggota keluarga berteriak histeris dari dalam rumah. Teriakan itu menarik perhatian anak-anak kampung sekitar, termasuk keponakan-keponakan ayah Ayu, yang langsung berhamburan keluar untuk mengejar. Namun, babi ngepet itu bukan makhluk biasa. Itu lari kencang banget, kata Ayu. Yang lebih mengejutkan lagi, saat dikejar, babi tersebut tidak sendiri. Pas dia lari itu, ada yang nemenin, anjing satu, tambahnya. Meski sudah dikejar ramai-ramai, babi ngepet itu berhasil lolos. Nggak ketangkep. Pas dikejar tiba-tiba dia nggak ada, ngilang. Itu benar, ujar Ayu, meyakinkan. Ayu Ting Ting menekankan bahwa di kampungnya saat itu, sangat tidak mungkin ada babi peliharaan, apalagi babi hutan, karena tidak ada hutan di sekitar rumahnya. Tapi di kampung kita tahu, masa iya ada babi? Anjing juga kan jarang, ujarnya, memperkuat keyakinannya bahwa yang mereka lihat adalah babi ngepet. Kalau ditanya pernah lihat babi ngepet, itu Ayu SD sampai sekarang, Ayu selalu ingat gak pernah lupa. Itu benar terjadi, pungkas Ayu, mengakhiri kisahnya yang penuh misteri. Selanjutnya, warung makan milik Ayah Ojak, ayah dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, kini jadi sorotan karena nuansa Betawi yang begitu kental. Konsepnya sederhana tapi penuh makna, karena Ayah Ojak memang berdarah Betawi dan ingin melestarikan cita rasa kampung halamannya. Menu yang dihadirkan pun tidak jauh-jauh dari makanan rumahan khas Betawi seperti pecak, oncom, sayur asem, hingga mendoan. Keberadaan warung ini juga tidak lepas dari peran Ayu Ting Ting yang mendukung penuh usaha sang ayah. Ia membantu agar Ayah Ojak bisa tetap aktif, tidak bosan di rumah, sekaligus punya aktivitas bermanfaat. Bahkan, di lantai 2 warung juga disediakan kamar untuk beristirahat Ayah Ojak dan istrinya jika merasa lelah. Konsep ini membuat warung bukan hanya tempat makan, tapi juga rumah kedua yang nyaman. Tampak depan warung. Dari depan, warung ayah Ayu Ting Ting langsung mencuri perhatian dengan pintu kayu bercat hijau dan kuning terang. Warna cerah ini memberi kesan khas rumah Betawi tempo dulu yang meriah dan ramah. Jendela model krepyak atau jalusi menambah kesan klasik yang jarang ditemui di warung modern. Sentuhan modern justru muncul dari lampu gantung geometris yang menyeimbangkan suasana tradisional. Keseluruhannya membuat tampilan depan terasa welcoming dan penuh energi positif. Nuansa Betawi benar-benar dipertahankan dari tampilan fasadnya. Warna kontras hijau dan kuning mengingatkan pada rumah-rumah lama Betawi yang penuh keceriaan.
Jendela keramik memberi sirkulasi udara alami sekaligus estetika tradisional. Lampu gantung modern tidak merusak kesan lawas, malah memberi aksen kontemporer yang segar. Inilah kombinasi tradisional dan modern yang membuat warung tampak hidup. Area lesehan. Begitu masuk, area lesehan langsung mencuri perhatian dengan tembok hijau Tosca yang cerah. Ornamen kuning di dinding memberi kontras menarik, sehingga ruangan terasa penuh warna. Ada sekat pagar kayu motif segitiga yang sederhana namun menambah aksen klasik. Pengunjung bisa duduk di kursi lantai berupa bantal sandaran warna-warni yang menghadirkan suasana santai. Tirai merah putih serta tanaman hias melengkapi kesan meriah dan agak pop. Area lesehan ini seakan didesain untuk membuat suasana lebih akrab. Pilihan cat Tosca dengan kombinasi kuning memberi semangat dan kehangatan khas rumah makan tradisional. Bantal sandaran merah, biru, hingga coklat membuat tempat ini nyaman bagi keluarga maupun anak muda. Tirai merah putih menegaskan nuansa nasionalis yang berbaur dengan identitas Betawi. Tanaman hias sederhana menambahkan nuansa segar yang alami. Ruang makan utama. Ruang makan utama terasa hangat dengan dominasi material kayu. Lantai, meja, hingga kursi semuanya berbahan kayu coklat, memberi kesan alami. Warna dinding krem lembut menambah atmosfer yang nyaman untuk bersantap. Lampion merah putih bergaya oriental digantung, memperkaya dekorasi ruangan. Jendela besar tetap mempertahankan nuansa rumah Betawi klasik. Setiap detail ruangan seolah mengajak pengunjung bernostalgia. Perpaduan kayu coklat dan krem lembut menimbulkan kesan hangat yang menenangkan. Lampion merah putih menjadi titik visual unik yang berbeda dari ruangan lesehan. Ventilasi besar memberi cahaya alami sekaligus sirkulasi udara yang baik. Ruang ini sangat pas untuk rombongan besar yang ingin makan dengan tenang. Jika diperhatikan lebih dekat, lampion berpadu dengan lampu gantung bermotif ukiran sederhana. Dinding krem polos dihiasi poster kecil yang mempermanis tanpa berlebihan. Meja kayu panjang dipadukan dengan kursi plastik hitam yang praktis dan fungsional. Ada kipas tempel di dinding yang menunjukkan kesederhanaan tanpa fasilitas AC. Semua detail ini menegaskan bahwa warung tetap mengutamakan kenyamanan tanpa meninggalkan akar tradisional. Kesederhanaan inilah yang justru membuat warung Ayah Ojak terasa otentik. Tidak ada elemen mewah, namun setiap detail fungsional dan sesuai kebutuhan. Poster kecil memberi sedikit aksen agar dinding tidak monoton. Kursi plastik hitam menunjukkan bahwa warung tetap merakyat dan mudah diakses semua kalangan. Kipas dinding membuat suasana tetap sejuk meski tanpa pendingin modern. View dari lantai atas. Dari lantai atas, suasana ruang tengah tampak lebih luas berkat plafon tinggi atau void. Pencahayaan alami masuk dari jendela besar di bagian atas, membuat ruangan terang sepanjang hari. Tata meja sederhana terdiri dari meja panjang untuk rombongan dan meja kecil untuk keluarga. Di sisi kanan dekat pintu masuk, ada